Selamat datang di Paradise Indonesia Talks, persembahan PT Indonesian Paradise Property Tbk. Halo semuanya, bertemu lagi di Paradise Indonesia Talks, bincang-bincang seru persembahan dari PT Indonesian Paradise Property Tbk tentang gaya hidup, tren properti, dan juga pastinya success story dari tokoh-tokoh inspiratif kita. Bersama saya Cindy Lau, hari ini topik kita adalah Young and Adventurous Leader. Menarik sekali bukan? Nih dengan seiringnya perkembangan zaman, ada banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi ya, dimana semuanya serba digitalisasi, otomatisasi, ada juga kemajuan teknologi, termasuk perubahan seiring dengan perkembangannya industri era 4.0. Ini pasti menuntut mind shifting dan juga adaptasi pola pikir dan kebiasaan kita dalam menjalankan rutinitas kita sehari-hari, terutama di ruang lingkup pekerjaan. Sudah pasti kita dituntut untuk siap sebagai profesional agar dapat beradaptasi dan juga pastinya bersinergi dengan semua perkembangan. Nah, hingga akhirnya nanti mencapai kesuksesan dan juga goals atau tujuan-tujuan kita. Bagaimana caranya? Lalu skill dan juga motivasi apa yang sebaiknya kita siapkan agar selalu up to date, agar juga siap dengan segala perubahan dan juga perkembangan hingga dapat mencapai kesuksesan dan meraih goals kita. Telah hadir bersama saya Pak Antoni Prabowo Susilo selaku Presiden Direktur dan juga CEO dari PT Indonesian Paradise Property Tbk. Beliau juga ternyata memiliki latar belakang finance dan juga sukses membangun bisnis di berbagai bidangnya. Pak Antoni, apa kabar? Kabar baik, Cindy. Terima kasih loh Pak atas waktunya. Boleh ngobrol-ngobrol bersama kita hari ini ya Pak ya. I'm here for you. Pak Antoni ini orang yang sangat tepat sekali untuk kita ajak berbincang hari ini karena seputar perkembangan zaman nih Pak terutama ya kan, dan juga era industri 4.0 ini ternyata menuntut kesiapan kita para profesionals atau enggak para entrepreneur yang sekarang lagi nonton dan juga mau sedikit berbagi pengalaman Pak atau success story-nya, kisah hidupnya Pak Antoni sedikit gitu ya Pak. Makanya kita pengen tahu dulu sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih dalam lagi sedikit background Pak atau masa kecilnya Pak Antoni, dibesarkan di mana, latar belakang pendidikan sampai bisa berada di posisi yang sekarang ini, silahkan loh Pak. Oke. Mungkin saya mulai dari kecil ya. Jadi saya sih background-nya cukup simpel ya. Saya anak kedua dari dua anak aja ya. Jadi kakak saya satu, saya berempat. Saya ini anak selatan karena dari tahun 77 orang tua saya udah pindah ke Pondok Indah. Jadi saya juga TK-nya di Don Bosco, lalu SD-nya di Tarakan di Tendean, itu ya yang kalau misalnya udah gerimis hujan dikit, sekolah libur, soalnya banjir. Kan gitu ya. Habis itu SMP-nya saya lanjut ke Pelita Harapan di Karawaci. Lalu SMA saya baru dikirim ke luar negeri untuk di satu state namanya Maryland. Itu nggak jauh dari Washington DC. Dan di situ saya dari mulai SMA 1, 2, 3 saya di sana, dan saya melanjutkan juga S1-nya di Washington DC, namanya Georgetown University. Nah, jadi selesai dari Georgetown University itu, saya ambil satu program di Beijing University, saya mengambil ilmu sosial dan juga sastra Cina lah, kira-kira gitu ya. Nah, jadi itu sedikit background aja dari sisi personal and education ya. Namun kalau kita bicara secara berkarir, saya sih sebenarnya sampai titik sekarang ini bisa dikatakan ini perusahaan saya yang kedua setengah. Dua setengah ya Pak? Setengah. Waktu pertama kemana dulu tuh Pak? Pertama di tahun 2007 itu saya join perusahaan kantor akuntansi keluarga saya. Saya sangat beruntung waktu itu gaji saya 1,3 juta karena UMR-nya 900.560. Saya masih ingat waktu itu. Masih ingat banget ya Pak? Masih ingat soalnya gaji pertama berarti 1,3 juta rupiah. Iya, saya masih ingat waktu itu. Saya di sana kira-kira seperti biasa saya sangat cinta pada keluarga saya. Saya can't wait to get out. Dari setelah saya berjalan kira-kira 9 bulan, akhirnya di tahun 2008 dan di situ saya stay ya untuk kira-kira hampir 7-8 tahun. Saya bekerja di suatu private equity ya, pengelola dana investasi yang dulu dikepalai oleh Pak Thomas Lembong, ex-Mendak sama ex-kepala BKPM kita. Dulu memanage kira-kira $500 juta. Itu Ya, itu pengalaman yang sangat luar biasa ya. Saya belajar everything I know and learn in business, I learn and know in that company ya sebenarnya.
perjalanan saya 7 tahun itu, saya sempat terlibat di perusahaan maskapai kargo, di pabrik besi, di logistik, shipping logistik gitu ya. Tambang biji besi, bioskop Blitz, karena dulu Pak Thomas Lempong salah satu pendana Blitz Megaplex gitu di awal. Namun saya nggak pernah pegang properti dulu justru. Sama sekali nggak pernah ya Pak? Saya pernah ngelihat karena memang ada salah satu portfolio, tapi saya nggak pernah pegang properti. Oke. Nah, di situ yang menjadi cukup unik karena justru meskipun saya tidak pernah pegang properti, tapi dengan sudah melihatnya berbagai macam permutasi dan kombinasi bisnis itu, kalau namanya orang finance ya, kadang-kadang kita tuh jadi cepat melihat how does a business make money, you know, what does it drive it to grow gitu ya. Bisa saja kita memproduksi besi atau kita menjual layar big screen TV atau apapun, tapi sebenarnya nature of the business itu serupa tak sama gitu. Nah, disitulah yang menurut saya itu juga saya juga amat sangat mengerti saat saya bergabung di INPP. It was not an easy choice on a personal capacity, but juga saya yakin pada senior-senior saya yang pertama harus ini anak gimana ya. Namun saya akhirnya bergabung di INPP di tahun 2016. Saya berjalan sebagai COO. Lalu tak lama kemudian mungkin kira-kira saya berjalan 3 sampai 4 tahunan ya. Dan akhirnya saya baru menjadi CEO itu. Jujur bicara saya nggak pernah peduli title ya, dan saya nggak pernah ingat juga saya sebenarnya kapan sih jadi CEO. Tapi kalau nggak salah itu Juni 2020 ya kalau nggak salah ya, karena saya masih ingat sepertinya pandemi sudah mulai tuh. Jadi saya masuk menjadi CEO itu di tengah-tengah pandemi sebenarnya. Baik. Nah, jadi itu menjadi pengalaman yang amat sangat unik dan it's a personal and professional journey yang menurut saya akan saya bawa untuk for the rest of my life. Akan diingat, mudah sekali diingat ya Pak? Iya, betul banget. Oke, itu sedikit background, mungkin pendidikan dan lain-lain, karir juga, ya akhirnya sampai bisa menjadi seorang presiden direktur dan juga CEO dari PT Indonesian Paradise Property Tbk. Tapi kalau sedikit saya keluar dari konteks gitu ya, masa kecilnya Pak Antoni, mungkin dari orang tua, didikannya itu seperti apa sih Pak? Ini menarik soalnya Pak. Apakah keras kah, ataukah diberi flexibility seperti sekarang anak-anak milenials yang maunya bebas gitu, atau seperti apa tuh didikan orang tua sampai bisa membentuk pribadi yang kayak gini Pak? Wow, keren loh. Ya, jadi kalau saya lihat ke belakang ya, sebenarnya orang tua saya itu, bapak saya kan akuntan, orangnya cukup rigid, cukup disiplin. Ibu saya ibu rumah tangga, jadi good cop, bad cop gitu ya. Good copnya my mom, bad copnya my dad gitu. Tapi sebenarnya kalau saya bisa katakan sebenarnya my childhood is quite regular, quite average. Namun yang menurut saya menjadi unik itu saat mereka memberanikan diri untuk mengirim anaknya, anak laki satu-satunya ya waktu itu ya. Bukan waktu itu, sorry. Satu-satunya sampai sekarang. Oh iya? Untuk sekolah ke luar negeri di masa SMA. Benar. Karena kan begitu banyak ya orang tua merasa ya karena mereka sendiri kan juga tidak sekolah ke luar negeri ya, dan melihat dunia yang begitu liberal, negara yang begitu liberal, ini anak ntar gimana gitu moral kompasnya ya gitu ya. Namun dengan keberanian itu mereka tetap mengirim saya karena saya masih ingat motifnya tuh kira-kira begini, simple aja. Kalau orang tua saya rasa sih nggak berpikir terlalu panjang seperti zaman sekarang ya. Kalau kita kan berpikir wah anak ini berkembang bagaimana segala macam, enggak. Kalau orang tua saya simple, tugas saya di dunia ini dan tanggung jawab saya kepada Tuhan adalah memberikan kamu opportunity and ability that I have never had in my life. Wah, benar. How you use that opportunity is your responsibility to your God and to your own life. Simple ya Pak? Simple. Jadi mereka nggak pikir-pikirin ini anak ntar mental wealth-nya gimana, mental health-nya gimana, atau kayak nanti pergaulan gimana, enggak gitu ya. Karena itu yang sebenarnya terjadi juga di orang tua saya gitu. Bapak saya lahir di Pematang Siantar, lalu dia merantau ke Jawa ya, sama gitu. Jadi spiritnya dia juga memang perantau ya. Jadi kalau saya merantaunya ke Amerika gitu. Jadi lebih mendingan lah gitu ya. Nah, jadi sebenarnya saya bisa katakan sending me to boarding school di Amerika was quite literally the last best decision they ever made for me. Sejak dari itu my life was on autopilot. Saya nggak pernah mereka ya karena kan ya ilmunya juga sangat berbeda ya. Jadi saya juga nggak pernah terlalu banyak diskusi saya mau ambil major apa, saya mau ambil summer school apa, internship program saya apa. Jadi mereka pokoknya kalau telepon
Ini lagi mana? Bagus. Oke. Duit ada nggak? Duit ada. Oke. Telepon mahal. Ntar ngobrol lain kali aja gitu kan. Dulu kan harus beli kartu kan? Harus beli kartu $20 gitu. $20 itu cuma bisa 20 menit teleponnya kan, mahalnya minta ampun. Dolar juga lagi mahal waktu itu kan. Saya kan di akhir di awal tahun 2000 saya. Iya. Ya itu apa namanya? Saya sangat beruntung karena di saat saya sekolah di boarding school itu saya dikelilingi dengan kawan-kawan yang memberikan positive peer pressure. Wah. Dan ini yang saya selalu katakan sebenarnya untuk seorang orang tua itu yang paling one of the best gift you can give to your children is actually positive peer pressure. Karena kadang-kadang kita ngajarin anak-anak sampai mulut berbusa pun, kalau dia nggak melihat dari orang sekitarnya, nggak masuk. Gitu. Benar. Nah, jadi saya waktu itu beruntung sekitar saya orang Hong Kong, orang China, orang Korea, they are very driven, very studious. Jadi saya juga ikut ke bawah begitu. Wah, luar biasa. Ini mungkin pelajaran juga buat yang lagi nonton sekarang gitu. Ada contohnya bahwa diberikan kebebasan, diberikan kesempatan, dimanfaatkan dengan baik. Ini mungkin salah satu contohnya adalah Pak Antoni yang bisa seperti sekarang ini ya, Pak. Terima kasih loh sharingnya, luar biasa. Tapi sekarang kita flashback ke PT Indonesian Paradise Property TBK sendiri, Pak. Usianya sudah 19 tahun sekarang ya. Itu kalau kita ibaratkan transisi ya Pak, dari masa remaja ke menuju kedewasaan pastinya. Biasa kalau kita ngomongin remaja, ingat gak waktu Pak Antoni mungkin umur 19 tahun, kira-kira lagi ngapain gitu, lagi mencari jati diri, lagi bingung mungkin saya maunya apa dalam hidup, maunya kemana gitu. Dan mungkin lagi semangat-semangatnya mengejar semua impian, cita-cita, pelajaran, karena apalagi anak zaman sekarang gitu Pak, keinginannya sangat banyak, sangat beragam gitu ya. Mencari pengalaman untuk pastinya masa depan yang lebih baik, mempersiapkan masa depan yang oke. Nah, kalau untuk PT Indonesian Paradise Property TBK sendiri Pak, selama 19 tahun perjalanan, mungkin boleh diceritakan perkembangannya, sejauh mana mungkin perubahan-perubahan atau perkembangan yang sudah terjadi Pak selama ini. Oke. Mungkin untuk share a bit of context and nuance on perkembangan ya, mungkin saya bisa dari perspektif saya membagi evolusi ya, bisa dikatakan. Evolusi INPP itu terjadi dalam 3 chapters. Oke. Chapter pertama adalah dari mulai founding sampai satu titik evolusi, yaitu dari tahun 2002 sampai tahun 2010. Di mana Pak Agus, Pak Patrick, Pak Boyke, Pak Mark Steinmeier membangun probably the first 4 to 5 Harris Hotels in the world. Gitu ya. Dan kita lihat dalam titik 2010 itu 100% dari revenue INPP itu terdiri dari hospitality business, perhotelan. Lalu kita lihat evolusi di chapter kedua, di mana INPP mulai melakukan suatu pembangunan dan evolusi lini bisnis dan mulai masuk ke dalam retail commercial business. Disitulah kita membangun Beachwalk. Nah, at the end of 2015, yang tadinya 100% hotel revenue, INPP menjadi kira-kira titik 30-35% hotel dan 65% retail. Jadi perkembangan ini sebenarnya cukup cepat dan pesat karena evolusi ini terjadi dalam kira-kira jangka waktu 5-6 tahun. Lalu saya katakan mungkin di sini yang that's when I start coming into the picture, chapter 3. Nah, chapter 3 ini sebenarnya dimulai journey-nya itu pada saat di tahun 2015 Pak Agus, Pak Alex Nartates dan juga Pak Boyke Gozalia, owner kami, melakukan suatu restructuring di mana mereka mengundang suatu investor dari sebuah dana investasi dari Singapura untuk masuk menginvestasikan dananya di INPP untuk supercharge the growth. Nah, dari opportunity itu diambil juga suatu kepercayaan yang luar biasa, di mana Pak Boyke Gozali ini mempercayakan crown jewel dari asetnya beliau, Plaza Indonesia, untuk dijadikan subsidiary anak perusahaan dari INPP. Jadi bayangkan INPP itu perusahaan yang mungkin kecil dan nimble dan berjalan berlayar dengan baik seperti sebuah yacht gitu ya. Tiba-tiba di bawahnya muncul cruise line, breng ke atas gitu ya. Nah, jadi di situ yang tadinya mungkin pesawatnya mobilnya cuman 100 horsepower, tiba-tiba dapat kapasitas 300 horsepower gitu. Nah, disitulah menjadi pivot kita di chapter 3 itu. Nah, sekarang pertanyaan adalah, what's next? What do we do? Gitu ya, dengan restructuring ini kan ya.
Jadi saat itu yang kita lakukan adalah kita lihat bahwa INPP ini adalah sebuah perusahaan yang kalau kita katakan 100% dari omsetnya itu dikatakan recurring revenue. Artinya bisnisnya itu tidak jualan apa-apa. Mentalitasnya seperti ibu kos-kosan. Waduh. Saya ngekosin kamar hotel saya ngekosin space mall saya, gitu. Tapi saya tidak jual. Betul. Nah, namun tantangan dari model bisnis seperti itu adalah saya invest dana di tahun 0, mungkin dana saya tidak balik sampai tahun 78. Lama ya Pak? Lama gitu ya. Nah, jadi bagaimana caranya kita mempercepat speed of money in the system, yaitu kita harus melengkapi ekosistem INPP ini dengan lini bisnis property sales. Itu yang kita lakukan di tahun 2017. Jadi di tahun 2017 itu di umur 15 tahun INPP membangun tim dan juga mendesain, memberikan brief dan tour atas our first residential apartment di Batam waktu itu. Batam. Nah, jadi itu juga bukan journey yang mudah ya, jujur bicara dikata. Karena kita lihat 3, 4, 5 tahun sebelum tahun 2019 itu sebenarnya di property sector juga tidak terlalu mudah. Betul. Begitu banyak seperti isu-isu di dunia properti di mana perusahaan-perusahaan yang besar tidak menjalankan pembangunannya setelah melakukan selling dan lain-lain, itu sangat cukup gencar saat itu. Namun kebetulan dari perusahaan kita ini salah satu core assetnya adalah sebenarnya reputasi dari owner kami sebagai partner yang tidak pernah lari dari kewajibannya dia, maupun sebuah developer yang selalu, misalnya contoh Pak Agus juga pernah mention, segala pembayaran kita kepada vendor selalu dilakukan dengan baik. Gitu. Jadi itu reputasi yang baik. Nah, jadi kami launch di Batam. I'm happy to report produknya itu di launch di bulan Maret 2017. Ini produk perdana kami ya. 30 bulan kemudian, dari mulainya tadinya kita launch rendering, sudah kita lakukan handover. Itu mungkin salah satu pecah rekor muri itu, development tercepat di kota Batam, di Kepri mungkin saya rasa itu ya. Nah, itu tujuannya apa? Sebenarnya kami tidak lihat terlalu banyak dari sisi profitabilitas. Kita belajar di sini hanya kita mulai membangun suatu sendi ataupun otot. Otot untuk menjual property sales itu dia. Nah, jadi itu menjadi salah satu pivotnya ya, menambahkan lini bisnis ketiga. Nah, itu dari sisi perspektif dan konteks nuansa waktu. Saya sekarang mau berikan konteks perspektif dan nuansa dari sisi skala. Tadi kan saya katakan ya, di tahun 2015 kita dipercayakan bahwa asetnya Plaza Indonesia menjadi salah satu anak perusahaan INPP. Di tahun 2019, kalau kita lihat ya, dari saat itu artinya 17 tahun, INPP dan owner kami Pak Boyke Gozali membangun perusahaan. Di INPP itu, kalau kita masukkan aset-aset Plaza Indonesia, bisnis unit Plaza Indonesia seperti Grand Hyatt, The Plaza Office, FX Sudirman, dan lain-lain, terkumpullah 17 bisnis unit. Kalau kita keluarkan Plaza Indonesia dan hanya INPP saja, di tahun 2019 itu terkumpullah 11 bisnis unit. Nah, namun apa yang terjadi di tahun 2019? Di tahun 2019 alone, kita memulai menghandover ataupun mulai mengelola 9 bisnis unit. Jadi dari sejarah kita 17 tahun INPP saja kita katakan membangun 11 bisnis unit, di tahun 2019 alone kita lakukan 9 bisnis unit. Nah, disitulah yang memang kita bisa dibilang itu mungkin ya memang perkembangan yang sangat luar biasa, dan ini tidak mungkin bisa dilakukan tanpa teamwork ya. Nah, itu jadi memang itu suatu hal yang saya sangat merasa beruntung to be a part of building this team. Dan ready for the future gitu. Waduh, amin. Semakin banyak lagi bisnis unitnya. Amin. Semakin besar timnya mungkin ya Pak, ya kan tiba-tiba. Karena anehnya di 2019 Pak, di saat mungkin sebelum pandemi gitu ya, sebelum banyak lini bisnis ini terkena dampak, malahan
INPP sendiri, PT Indonesian Paradise Property Tbk diberikan kepercayaan begitu ya, mengelola begitu banyak bisnisnya. Jadi kalau saya lihat ya dari yang Bapak ceritakan nih, mungkin saat ini sudah lebih matang lagi Pak, sudah lebih siap untuk masa depan menghadapi juga perkembangan zaman gitu. Karena memang kita di lini bisnis apapun baiknya bisa beradaptasi dengan cepat ya Pak, dengan semua perkembangan dan juga perubahan. Tentunya biar tetap survive gitu, dan semoga lebih sukses daripada tahun-tahun sebelumnya. Amin. Dapat meraih goals dan tujuan kita Amin. Bersama. Kalau boleh ceritakan Pak, PT Indonesian Paradise Property Tbk ini yang selalu beradaptasi dan juga bersinergi dengan perkembangan zaman, terutama di era industri 4.0 itu bagaimana Pak proses adaptasinya, terus kemudian ada tips-tipsnya, cerita sedikit mungkin, dan skill Pak. Pasti ini kita semua butuh skill, butuh motivasi agar terus mau maju gitu ya. Apa yang harus dipersiapkan baik individu maupun secara perusahaan gitu, agar mampu beradaptasi dengan perubahan dan perkembangan zaman yang seperti kita tahu cepat sekali ini. Mungkin saya share dari satu perspektif ya, karena kan tadi bicara teknologi dan lain-lain. Ya. Tapi pendapat saya yang paling penting itu sebenarnya adalah wawasan dan pola pikir. Sebenarnya. Wawasan dan pola pikir. Mengubah wawasan, pola pikir, dan juga benar-benar mempercayai apa itu destiny dan nasib kita. Saya punya personal motto bahwa kita dalam hidup itu tidak boleh mendahului nasib. Tapi terkadang dalam hidup kita, apabila kita sudah dipercayai, kita diberkati oleh Tuhan dengan nasib yang baik, kita tidak boleh ketinggalan nasib. Nah, untuk mengejar nasib ataupun seperti saya katakan kan, dengan di tahun 2015 itu kita diberikan suatu kepercayaan besar. Tiba-tiba kita ini seperti dapat turbo boost kan, seperti saya katakan. Namun untuk bisa melihat skala untuk mencapai titik selanjutnya itu memang diperlukan pola pikir dan wawasan kembali. Nah, saya share ini saya sempat dilema saya mau share ini apa enggak ya. Tapi saya melalui suatu personal journey di tahun 2019 yang menurut saya sangat greget gitu ya kasarnya. Waduh. Kenapa moto saya ini salah satu pembelajaran hidup saya ini itu amat sangat relevan di dalam kita berbicara mengembangkan organisasi. Jadi mungkin semua orang di INPP tahu di tahun 2019 itu saya melalui suatu personal dan family crisis, di mana anak saya, anak laki saya ya, satu anak laki saya umur 14 bulan, saya suka bercanda dia terkena COVID-18. COVID-18 itu kenapa saya bercanda? Karena itu kombinasi antara sebenarnya bukan COVID, tapi SARS dan bakteri pneumokokal yang serius, di mana dia di Medistra hampir 7 hari, di ICU Medistra 7 hari, dan dia saturation-nya turun sampai 80-an, umur 14 bulan, dan akhirnya harus di Medivac ke Singapura. Dan dia di ICU di Singapura 60 hari, dalam 28 hari itu dia dioperasi 7 kali. Wow. Nah, jadi itu yang namanya young startup family ya, itu pasti menjadi suatu pengalaman yang luar biasa, and you learn a lot from that lesson. Nah, salah satu pembelajaran yang saya belajar dari pengalaman itu apa? Saat saya lagi di Jakarta, sebenarnya ada 4 dokter di saat itu yang mengatakan, yang mengelilingi nih kasus ini, gitu ya. Melihat anak saya ini isunya kenapa gitu ya. Satu dokter mengatakan dengan benar, ini virus ganas. Gitu. Satu dokter mengatakan dengan benar, ini SARS, saya rasa. Gitu. Ada satu dokter lagi, suatu patologis, dia mengatakan ini bakteri, karena kita harus kasih antivirus, kita harus kasih antibiotik. Lalu dokter ICU-nya mengatakan ini bronkonemonia, gitu. Nah, jadi setelah kita lihat, tapi dalam perjalanan 7 hari itu, 4 statement yang tidak salah ini tidak bisa menyembuhkan anak saya. Pada saat kita menerbangkan anak saya dan langsung masuk ke ICU di Singapura itu, dalam jangka waktu 10 menit, dokter Singapura mengatakan ini adalah kombinasi a very severe SARS dan bronkonemonia yang sudah menjadi tingkat komplikasinya meningkat, sudah menjadi suatu penyakit yang dikatakan ARDS, Acute Respiratory Distress Syndrome,
Dan modul untuk menyembuhkan ini adalah suatu prosedur namanya ECMO, Extracorporeal Membrane Oxygenization. Waduh. Lalu dilakukanlah semua prosedur itu. I'm happy to report, as of today, my son is extremely healthy. You see him, you don't see him like he's a sick child. Puji Tuhan. Nah, tapi apa pembelajaran di sini? Ya. Saya juga katakan kepada istri saya, terkadang itu istri saya sempat merasa marah sekali kepada dokter-dokter ya. Tapi saya katakan sebenarnya dokter-dokter di Indonesia itu tidak salah sebenarnya. They are not guilty of thinking incorrectly. So they're not incorrect ya. Betul. But they are incomplete. Oke. Tidak memiliki satu wawasan, satu pengetahuan untuk menjahit 4 statement yang benar ini. Dan 4 orang ini mengatakan statement benar ini untuk menjadi satu langkah maju ke depan yang dapat mendapatkan suatu solusi yang baik. Betul. And this experience taught me that in life, personal life or professional life, it is not only enough to think correctly. You have to think completely. Because thinking incompletely can kill you. Gitu. Nah, disinilah yang saya lihat dalam suatu organisasi ini, kalau kita bisa nanti Cindy suatu hari juga pasti ya banyak juga berorganisasi ya dengan orang-orang yang begitu capable, begitu insightful dari perspektifnya masing-masing ini. You hear correct statements from every different divisions. Gitu. Tapi itulah tanggung jawab dan beban kita sebagai seorang pemimpin, seorang leader untuk bagaimana caranya kita menjahit 4 statement yang benar namun tidak ada yang sempurna. Menjadi satu langkah ke depan yang kita bisa mengangkat semua orang ke tempat lebih baik. Gitu. Nah, jadi kembali ke INPP, ekspektasi daripada restructuring, shareholder, investor, dan lain-lain adalah untuk INPP menjalankan suatu program perkembangan lebih cepat dari ever before. Agendanya itu. Dan untuk mencapai titik seperti itu, untuk mendewasakan, bukan hanya berkembang, tapi kan kita juga harus berkembang, kita harus makin dewasa memang. Tantangannya itu kan. Nah, jadi di sini, Sin, memang challenge nomor satunya adalah untuk kita mengejar perkembangan ini, tidak bisa tanpa seperti kita otot manusia dan tulang manusia. You cannot make a bone stronger, you cannot make a muscle stronger without breaking it and redoing it. Breaking it and redoing it. Itu kan kita kan kalau workout, kayak otot tuh kita workout, basically setiap kali kita pegel linu itu apa? You break the muscle and you rebuild it, but it builds stronger. Gitu ya. Nah, jadi INPP ini seperti selayar yang sudah berjalan dengan proses yang baik, dengan tim yang baik juga. Sekarang ekspektasinya bukan hanya setiap tahun 10%, 20%, tapi sekarang bagaimana cara kita bisa mendouble bisnis dalam 4-5 tahun. Bayangkan. Nah, disinilah menjadi pola pikir yang harus berubah. Pola pikir ini motif yang saya percaya karena kebetulan ya di masa-masa saya lagi bekerja di Pak Thomas Lembong itu semuanya adalah investasi, di mana investasi itu harus berkembang. Moto saya adalah ini sangat berbeda dengan suatu kapal yacht yang berjalan dengan cantik. Sedikit lebih cepat, lebih baik dari sedikit lebih sempurna. Nah, disitulah menjadi pola pikir yang sangat berubah. Karena budaya saya tahu Pak Agus selalu mengatakan pada saya kalau main bola, itu saya kalah menang nggak masalah. Yang penting saya mainnya cantik. Nah gitu. Sedikit perbedaannya adalah sekarang kami ada investor yang menuntut kita bukan hanya harus main cantik, kita harus menang. Betul. Bagaimanapun caranya. Gitu ya. Nah itulah kita harus pandai-pandai sebagai leader ya. Untuk bagaimana kita mengubah pola pikir kita yang tadinya mungkin dengan kecepatan kita yang berjalan, dengan pola pikir kita seperti kita nih jalan nih setapak ya, udah seperti ada jalanan, kita ngikutin jalanan gitu. Betul. Proses gitu ya. Mindset yang menurut saya harus paling berubah itu adalah bahwa kita ini sebagai perusahaan dalam berkembang itu. Saya lihat kita sebagai negara Indonesia misalnya. Negara Indonesia itu kita lihat 10 tahun lalu tidak ada perkembangan seperti sekarang kan. Kita lihat ya. Tapi ada nggak di tahap titik 10 tahun ini kita bicara Indonesia itu sempurna?
baik gitu. Semuanya enggak. Semua orang pasti komplain, adanya kekurangan ini, ada kekurangan itu. Itu saya terima. Saya terima bahwa kenyataan bahwa yang namanya developing anything, developing country, developing company, itu nature-nya adalah is always a bit of instability and a bit of tidak ada yang semuanya seperti jalurnya belum pernah ada gitu ya. Jadi yang saya selalu share ke dalam company itu gini, kita ini seperti, jangan harap kalau masuk ke dalam perusahaan ini, kalian ini jalan di satu jalur jalan tol. Kita ini mendaki gunung bersama. Unfortunately, gunungnya ini saya cuma tahu atasnya di situ. Saya tahu nih jalan setapaknya ke situ. Tapi jalan setapaknya masih belum ada kayak bata atau aspal atau apa-apa gitu. Dan inilah tugas kita sebagai leader, bukan hanya mengekspek kita bangun aspalnya, tapi yang penting kita nyampe atasnya dulu. Kita kalau memang harus melalui rawa, kita harus melalui jalan apapun, kita harus nyampe tujuan gitu. Yeah. Jadi menurut saya itu results over process, itu kuncinya. Itu pengalaman saya di hidup profesional saya. Disinilah yang dikatakan terkadang kita seperti bergerak kok cepat banget, kadang-kadang nggak coordinated apa segala macam, tapi menurut saya that's part of the developing anything gitu ya. Nah, jadi kalau di salah satu moto sosial media yang terbesar di dunia yang baru akhir-akhir ini mengganti namanya, motonya mereka adalah move fast and break things. Jadi itulah yang mindset yang berubah ya, terutama karena tuntutan perkembangan kita berbeda dengan 5-10 tahun lalu, dan external stakeholder kita dan internal stakeholder kita juga berbeda. Kita sekarang dealing dengan workforce maupun stakeholder yang lebih generasinya milenial. Betul. Gitu. Mereka adventurous, mereka lebih lebih willing untuk mengeksperimen, to travel, to be more adventurous. Dan itu saya rasa salah satu pola pikir yang kita harus lebih comfortable. Selagi kita ngebut ini, kita harus ngebut cepat. Terkadang memang ada beberapa orang yang kadang-kadang nggak pakai seatbelt, belum pakai seatbelt, ya udah kita sama pegangin dulu. Yang penting gitu. Nah, tapi itu PR kita mencari balance antara berkembang dan membetulkan proses. Saya rasa ini yang menurut saya salah satu dinamika yang setiap growing company itu, menurut pendapat saya tidak ada growing company yang berkembang dengan cepat dan baik dan sesuai ekspektasi yang proses sudah sempurna. Kalau misalnya kita sudah mencapai satu titik perusahaan di mana proses itu sudah mencakup semua pekerjaan kita, artinya kita bukan lagi developing country, kita bukan lagi startup mode gitu. That means we're already a super unicorn. Gitu. Begitu ya, Pak. Mungkin kita udah multinational gitu ya. Oke, jadi harus dimiliki semangat-semangat itu untuk Pak ya agar bisa mampu beradaptasi. Karena perkembangan zaman ya seperti yang kita tahu pesat sekali, dan semoga apa yang dicita-citakan, apa yang diharapkan dan ditularkan ke tim gitu ya bisa membuat PT Indonesian Paradise Property Tbk nih mampu juga mengikuti perkembangan zaman dan lain-lain. Saya melihat sih positive vibe sekali ya Pak. Thank you. Thank you juga untuk sharingnya. Dan mungkin sekarang untuk kami para professionals dan juga entrepreneur yang sedang mendengarkan jadi lebih mengenal lagi Pak sosok Pak Antoni lebih baik, terutama juga PT Indonesian Paradise Property Tbk. Nah, yang uniknya di setiap episodenya saya selalu bertemu dengan orang-orang yang berbeda, tokoh-tokoh inspiratif yang berbeda, tapi perasaannya selalu sama Pak. Perasaannya selalu merasa diterima gitu, kekeluargaannya sangat kental sekali. Nah, saya penasaran apakah itu memang value utama dari PT Indonesian Paradise Property Tbk. Jadi mungkin Bapak boleh menceritakan sebenarnya value-value apa aja sih yang ada dan dipegang erat oleh perusahaan ini, dan mungkin sekilas visi dan misinya agar para profesionals di rumah juga bisa lebih mengenal lagi. Oke. Jadi kalau kita lihat ya, visi dan misi daripada INPP itu kan adalah dengan ekspektasi perubahan pola pikir perusahaan, apa dampaknya terhadap visi, misi, dan values PT INPP Tbk ke depan. Saya rasa Cindy sudah melakukan 2 episode ya dengan Pak Agus. Yeah. I'm sure you know more about the vision, mission, values of the company that probably even I do. Nah, namun di dalam tahap ini memang ini pertanyaan yang baik ya. Ada satu buku yang berjudul The Little Prince dari seorang penulis Prancis ya, Saint-Exupéry. Dia itu mengatakan seperti ini. If you want to build a ship, don't drum up the people to gather wood, divide the work, and give orders.
but instead you have to teach them to yearn for the vast and endless sea. Apa artinya? Jadi di era di mana internal dan external stakeholder kami ini semakin muda, semakin canggih, semakin milenial, semakin menuntut hal-hal di luar hal-hal seperti purpose, seperti sustainability. Kita harus memotivasi orang bukan hanya dengan what we do and how we do it. We have to be clear in why we do it. Seperti tadi di quote saya bilang kan, jangan dikatakan kamu kerjain ini, kerjain ini, tapi kita harus bisa memotivasi mereka dengan why do we do it. Dan ini menjadi menurut pendapat saya adalah visi misi values kita yang baik ini akan terus kita jaga, namun kita package dan kita kembangkan untuk era selanjutnya. Bagaimana saat orang mendengar visi misi ini gamblang jelas dan they know exactly why we do the things we do. Gitu. Jadi yang seperti Cindy sudah tahu ya, karena sudah berbicara dengan Pak Agus lagi, kalau Cindy baca visi, misi, dan values kami, kata inovatif keluar 3 kali, kata kreatif keluar 2 kali, kata excellence keluar 2 kali. Lalu values kami adalah professionalism, high commitment, passion, and teamwork. Nah, ini adalah core values and core principle yang akan kami keep di NPP. Namun kita lengkapi sekarang. Saat di mana orang luar maupun orang dalam membaca visi misi kami, they know exactly why we do the things we do. Itu menjadi salah satu agenda kami ya untuk mengevolusikan perubahan ekspektasi bisnis dan juga pola pikir yang kita harus lakukan ini. Wah, luar biasa. Rencana yang baik, Pak. Semoga makin tahu lagi kenapa melakukan ini, visi misinya semakin jelas lagi, bukan hanya bagi para stakeholders, tapi juga para semua yang bekerja dan juga terlibat ya di PT Indonesia Paradise Property Tbk ini. Sangat insightful. Nah, sekarang sebagai sosok yang menahkodai gitu Pak, mungkin dianggap juga sebagai role model ya kan Pak oleh banyak pihak di PT Indonesia Paradise Property Tbk sendiri. Ada nggak sih Pak pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada para paradiser atau mungkin positif message gitu yang bisa Bapak sampaikan supaya mereka lebih semangat lagi dan semakin giat gitu menuju tujuan-tujuan dari perusahaan dan juga tujuan personal goals. Oke. Saya bisa katakan saya jauh dari role model. Saya sangat aware, I'm a young leader yang tidak luput dari banyak kesalahan juga ya. Namun mungkin saya hanya sharing aja mungkin dari sini sharing apa yang menurut pendapat saya sebagai perjalanan karir saya sendiri sebagai profesional maupun sebagai personal yang pendapat saya itu adalah suatu life lessons dan kunci ya menurut pendapat saya. Pertama-tama itu saya ingat waktu saya pertama kali interview dan berbicara dengan Pak Thomas Lembong, gitu ya. Ini waktu saya pertama kali dapat kerjaan ini, saya ketemu dia ngobrol. Dia mengatakan satu kata-kata yang sampai sekarang saya ingat. Dia katakan, your attitude is your destiny. Wih. Saya nggak ngerti. Pada waktu itu nggak ngerti ya Pak? Saya nggak ngerti. Saya nggak ngerti. Mungkin setelah berjalan 4-5 tahun setelah saya kerja di situ, baru saya mengerti. What attitude is your destiny mean, gitu ya. Jadi kita punya banyak karakter dan lain-lainnya kita sebagai manusia. Tapi selama attitude kita selalu positif, kita berbicara kita terhadap orang lain, kita terhadap menjalankan suatu tantangan, melalui suatu masalah, melalui suatu disagreement atau apapun, karakter kita dan attitude kita itu yang akan menjadi pendapat saya salah satu titik tumpu how far you'll go in your career or whether or not you fit in this culture or not gitu ya. Your attitude gitu ya. Itu satu. Mungkin tadi kedua, saya katakan tadi saya sempat sebut juga adalah seperti yang tadi saya sempat share dari personal story saya ya tentang anak saya yang melalui suatu personal journey dia sendiri ya. Saya sebagai orang tua yang sudah berapa lama di depan ICU itu melihat dan ya kita juga sedih ya ngeliat anak seperti itu. Saya belajar bahwa
pola pikir positif itu bukanlah hanya sebuah karakter atau kayak personality orang. Saya belajar bahwa positive thinking itu adalah sebuah kebajikan dalam hidup kita. Everybody has to have it menurut saya untuk bisa menjadi orang yang maju, sukses, dan berkontribusi. Itu pendapat saya ya. Pendapat saya. Ketiga adalah dalam perjalanan hidup saya ini saya belajar untuk mendifferentiate orang-orang yang smart versus orang-orang yang efektif. Karena tidak semua orang smart itu efektif. Tapi saya yakin setiap orang yang efektif itu ada smartnya. Nah, menarik. Jadi dengan pola pikir saya dulu bekerja ya di satu environment di mana saya dulu itu benar-benar analis saya ataupun associate saya di dunia finance dulu itu adalah MBA dari Harvard Business School, dari Wharton MBA School dan lain-lain. Tapi I will take a gritty and effective kid from ITB any day. Dibanding orang yang dengan pola pikir begitu canggih, begitu rumit, segala macam. Tapi kalau suruh ke lapangan, ke pabrik besi, dia nggak bisa apa-apa gitu. Bingung gitu, ya kan? Nah, jadi itu yang saya belajar bahwa setiap kemampuan kita itu ada habitatnya masing-masing. Kalau saya melihat seseorang yang mungkin dengan daya pikir seperti Harvard Business School itu seperti mobil Ferrari V12 engine, saya bilang. Mobil itu hanya efektif kalau dia lari di jalan tol. Betul. Kalau saya suruh dia mendaki gunung pakai Ferrari, hancur dia. Nah, jadi kita tuh di sini, ya jujur bicara kita di sini harus semuanya Fortuner, gitu ya. Harus ada mental toughness di dalam kita. Harus ada cara apapun bagaimana, mau masuk lubang pun, masuk got dikit, masuk apa segala macam, kita maju terus jalan. Dependable and reliable. Nah, jadi dan dari semua itu kita berjalan karir, kita melihat, kita berkenal dengan orang-orang, kita melihat wawasan dunia. Disitulah pelan-pelan kita belajar untuk membangun wawasan, karena hanya dengan wawasan kita bisa berpikir dengan cara komplit, bukan hanya benar. Nah, jadi itu yang kalau saya berdasarkan pengalaman personal saya ya, dan itu juga saya rasa adalah suatu hal yang baik ya untuk masing-masing dari tim kita kalau misalnya kita bisa berpikir dengan perspektif seperti demikian gitu. Karena saya yakinnya bahwa 3 pembelajaran ini itu adalah menjadi kunci why everybody got to where we are right now gitu. Itu ya sudah dicatat ya Paradiser ya tadi. Kalau saya boleh ambil lagi kesimpulan, berarti good attitude ya Pak, kemudian juga always positive thinking dan selalu mencari wawasan-wawasan terbaru lagi agar bisa berpikir secara komplit. Itu tadi yang penting sekali untuk dicatat oleh para Paradiser ya. Dan tidak terasa Pak, ternyata sudah hampir 1 jam kita kayaknya berbincang-bincang bersama Bapak Antoni Prabowo Susilo, sekali lagi Presiden Direktur dan juga CEO dari PT Indonesian Paradise Property Tbk. Begitu banyak kisah inspiratif ya Pak yang sudah di-share, tips-tips dan juga reminder nih. Saya aja bukan karyawan Bapak tapi saya jadi teringat dan juga saya catat tuh tadi semuanya ya Pak. Yang bisa kita ambil. Semoga juga para profesionals di rumah bisa mencatatnya dan juga menambah value lagi dari tontonan hari ini ya kan. Terutama seputar persiapan, skill juga, motivasi, apa yang harus kita miliki agar bisa selalu beradaptasi, berkembang juga ya Pak dengan perkembangan zaman. Dan semoga nantinya di bidang apapun pekerjaan kita siap menyambut era industri 4.0. Sekali lagi terima kasih banyak, Pak Antoni atas waktunya. Semoga kisahnya bisa berguna untuk kita semua pada hari ini ya Pak. Thank you Cindy. Thank you Pak. Yap, kita tentunya akan bertemu lagi di episode Paradise Indonesia Talks berikutnya ya. Pastinya akan berbincang lagi seputar topik-topik lain yang lebih menarik, lebih inspiratif dan juga semoga lebih relevan bersama dengan tokoh-tokoh yang lainnya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak tadi untuk Pak Antoni dan juga untuk semuanya yang sudah menyimak dan juga menonton dari awal hingga saat ini ya. Semoga sehat selalu, semoga tetap semangat terus. Dan jangan lupa untuk terus saksikan Paradise Indonesia Talks di episode berikutnya. Sampai ketemu lagi episode berikutnya. Cindy Lau pamit. Sampai jumpa. Dah.